disimak baik-baik ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa pengertian dari sistem kardiovaskuler ini? Jadi, sistem kardiovaskuler adalah organ sirkulasi yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh manusia, yang digunakan dalam proses metabolisme. Jadi yang pertama adalah salah satu komponen penting dalam sistem kardiovaskuler itu terdapat jantung. Jadi jantung ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kardiovaskuler karena dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dalam sistem peredaran darah manusia. Teman-teman, jadi anatomi jantung terdiri dari 4 ruangan. Apa aja sih 4 ruangan tersebut? Silakan disimak baik-baik video berikut ini. Jantung terdiri dari 4 ruangan. 2 ruangan di atas disebut atrium atau serambi. 2 ruangan di bawah disebut ventricle atau bilik. Kalau kita lagi melihat gambar jantung, kanannya kita adalah kirinya gambar jantung, dan kirinya kita adalah kanannya gambar jantung. Berarti ini adalah atrium kiri dan ventricle kiri. Lalu sebelahnya atrium kanan dan ventricle kanan. Kata atrium artinya adalah ruang masuk. Berarti atrium adalah rongga pertama yang menerima darah dari tubuh kita. Darah dari atrium akan masuk ke ventricle dan tugas ventricle adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Sisi kiri jantung akan menerima dan memompa darah yang kaya oksigen dan sisi kiri kanan akan menerima dan memompa darah yang miskin oksigen. Nah teman-teman, jadi di jantung juga terdapat yang disebut dengan katup jantung atau biasa yang sering disebut klep jantung yang berfungsi untuk menjaga aliran darah dari jantung agar dapat mengalir dengan benar. Katup di jantung terdiri dari 4 jenis yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada katup pulmonal, yang kedua ada katup bikuspid, yang ketiga ada katup trikuspid, dan yang keempat ada yang disebut dengan katup aorta. Yang pertama ada katup pulmonal yang bertugas untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Nah, yang kedua ada katup bikuspid yang berfungsi menekan pintu agar darah mengalir dari serambi kiri ke paru-paru. Nah, fungsi dari katup bikuspid ini juga untuk mencegah terjadinya aliran mundur dari bilik kiri ke serambi kiri. Nah, yang ketiga ada katup trikuspid yang berfungsi untuk memisahkan atrium kanan dengan ventricle kanan guna membantu mengalirkan darah yang mengandung sedikit oksigen dari atrium kanan menuju ventricle kanan. Nah, yang keempat ada katup aorta. Nah, katup aorta merupakan arteri terbesar di dalam peredaran tubuh manusia loh teman-teman, yang berfungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. Nah, teman-teman, bagian kedua dari sistem kardiovaskuler terdapat yang namanya darah. Jadi, darah ini adalah cairan yang terdapat di dalam tubuh yang berfungsi mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Nah, biasanya darah ini ketika tangan kita atau salah satu bagian tubuh kita terluka akan mengeluarkan cairan yang biasanya berwarna merah. Nah, fungsi darah ini adalah untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel ke seluruh tubuh manusia. Nah teman-teman, jadi dalam darah terdiri dari 3 komponen darah. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, yang kedua ada keping darah atau trombosit, dan yang ketiga ada sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit. Nah, yang pertama ada sel darah merah atau biasa yang sering disebut dengan eritrosit. Jadi eritrosit ini merupakan salah satu bagian utama dari darah. Biasanya pada pria mengandung 5 juta per cc eritrosit dan pada wanita mengandung 4,5 juta eritrosit. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang terdiri dari protein, zat besi, dan globin. Nah, yang kedua ada keping darah atau biasa yang disebut dengan trombosit darah. Jadi, keping-keping darah adalah fragmen sel-sel yang dihasilkan oleh sel-sel besar dalam sumsum tulang belakang. Nah, jadi trombosit ini memiliki peranan penting dalam pembekuan darah loh teman-teman. Nah, yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit. Jadi, sel darah putih ini adalah sel yang membentuk komponen darah.
Jadi sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi dan juga sebagai sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, bagian terakhir dari sistem kardiovaskuler adalah pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah adalah suatu bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah memiliki fungsi yang disebutkan dalam gambar di atas. Yang pertama adalah untuk membawa darah dari jantung, yang kedua mengangkut darah beroksigen ke seluruh tubuh, yang ketiga mengangkut darah dari arteri ke kapiler, dan lain-lain yang disebutkan di gambar di atas. Selanjutnya ada struktur pembuluh darah. Jadi struktur pembuluh darah terdiri dari 5 struktur. Yang pertama ada tunica intima, yang kedua ada tunica media, yang ketiga ada tunica adventitia, yang keempat ada anastomosis arteri venosa, yang kelima ada vasa vasorum. Nah, komponen utama dari pembuluh darah terdiri dari pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Nah, pembuluh darah arteri dan vena memiliki fungsi yang berbeda. Kalau pembuluh arteri membawa darah atau mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kalau pembuluh vena membawa darah dari seluruh tubuh kembali menuju jantung. Pembuluh darah vena dan arteri juga memiliki ciri khas yang berbeda. Dari pembuluh arteri memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Pada pembuluh vena memiliki dinding yang tebal dan elastis untuk aliran darah pada arteri menuju jantung, kalau vena meninggalkan jantung. Nah, pada pembuluh arteri, jika kulit atau salah satu bagian tubuh kita yang terluka atau terpotong, maka darahnya akan memancar. Pada pembuluh vena akan menetes. Pada pembuluh darah arteri, darah banyak mengandung karbon dioksida, dan pada pembuluh darah vena banyak mengandung oksigen. Letak pembuluh darah arteri dekat dengan permukaan tubuh, dan pada pembuluh vena jauh dari permukaan tubuh dan biasanya tidak terlihat. Nah, yang ketiga ada pembuluh kapiler. For your information guys, jadi pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah terkecil dari sistem pembuluh darah yang berfungsi sebagai penghubung antara pembuluh darah vena dan arteri. Nah, pembuluh darah kapiler ini juga memiliki fungsi yaitu sebagai tempat terjadinya pertukaran cairan darah dan cairan jaringan, juga sebagai tempat penyerapan zat makanan yang terdapat di dalam usus. Nah, yang terakhir ada sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari dua. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang membawa darah dari jantung menuju paru-paru lalu kembali lagi menuju jantung. Dan yang kedua, sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh manusia. Nah, teman-teman, pada sistem kardiovaskuler juga memiliki gangguan atau penyakit yang bisa saja dialami oleh seseorang. Yang pertama ada gagal jantung, yang kedua ada stroke, yang ketiga ada aritmia, dan yang keempat ada serangan jantung. Nah, yang pertama ada gagal jantung. Jadi gagal jantung ini adalah suatu kondisi di mana jantung bekerja secara kurang efisien seperti biasanya, yang mengakibatkan jantung tidak dapat memompa oksigen dan nutrisi yang cukup ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua ada stroke. Jadi stroke adalah suatu kondisi kerusakan otak akibat gangguan suplai darah. Nah, yang ketiga ada aritmia. Aritmia adalah suatu kondisi di mana detak jantung tidak berdetak seperti biasanya atau tidak normal, bisa saja terlalu cepat dan bisa saja terlalu lambat. Dan yang keempat ada serangan jantung. Jadi serangan jantung adalah keadaan darurat medis yang terjadi kapan saja dan di mana saja kepada seseorang yang mengakibatkan gumpalan darah menghalangi darah ke jantung. Dan serangan jantung ini sangat berbahaya sekali dan bisa saja mengakibatkan kematian bagi seseorang yang mengalaminya secara mendadak dan tidak tertolong. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan materi anatomi fisiologi dari saya, yaitu tentang sistem kardiovaskuler. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menontonnya dan semoga memberi manfaat
manfaat pengetahuan kepada teman-teman semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Seto sebagai